Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga ini dan pertemuan kedua untuk materi, kemarin kita sudah membahas tentang ilmu tajwid, apa itu ilmu tajwid, apa manfaat ilmu tajwid, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hukum. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi kita sudah membahas tentang nun mati itu apa, tanwin itu apa, dan kemarin saya sudah menyebutkan hukum-hukum apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Itu ada 5 hukumnya. Yang pertama izhar atau biasa kita sebut izhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab, dan terakhir ikhfa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang izhar. Semoga video ini bermanfaat dan tolong dicermati karena ini cukup sulit, karena belajar ilmu tajwid harus dengan cermat ya. Oke, kita lihat tulisan yang sudah saya buat, saya ringkas untuk mempermudah kita belajar dalam bab hukum izhar. Mohon maaf, ini video saya bikin dengan sangat sederhana karena alat-alat yang belum mendukung. Oke, ini kitab yang menjadi acuan kita, itu Fathul Atfal. Di sini disebutkan ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Kemudian kita sudah masuk ke ini, fal awal izharu qabla ahrufi lil haqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fa'u thumma ainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Ini saya sudah ringkaskan dengan tulisan berbahasa Indonesia agar mudah dipahami. Izhar artinya jelas. Tolong dicatat supaya bisa diingat. Kalau lupa bisa dibuka kembali catatannya. Izhar artinya jelas atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan jelas. Makhraj itu tempat keluarnya huruf, yaitu mulut. Kemarin di pertemuan pertama sudah saya jelaskan, dan setiap huruf itu ada makhrajnya sendiri-sendiri. Hurufnya ada 6: hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, sebelum itu izhar atau biasa kita sebut dengan izhar halqi. Halqi itu artinya halak atau tenggorokan. Jadi huruf-huruf izhar itu berasal dari tenggorokan. Jadi hamzah, ha, ain, ha, gha, ghin, kha. Nah, ini semua berasal dari tenggorokan. Misalkan ini sudah saya buat. Ini mulut, ini tenggorokan. Nah, dari hamzah dulu. Hamzah ha itu terletak pada pangkal tenggorokan. Jadi a, ha itu berasal dari pangkal tenggorokan. Kemudian coba kalian rasakan juga. Ha, a itu berasal dari tengah tenggorokan. Ha, a. Kemudian kha, gha itu ada di ujung tenggorokan. Maka dari itu izhar itu disebut dengan izhar halqi karena huruf-hurufnya berasal atau makhrajnya ada di tenggorokan. Ini hamzah ha itu pangkal tenggorokan, ain ha itu dari tengah tenggorokan, ghin kha itu dari ujung tenggorokan. Kemudian tanda-tanda bacaan izhar. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin kalian sudah paham semua, an, in, un, bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 ini, maka nun mati atau tanwin wajib dibaca jelas. Contoh dalam lafadz walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Dan di Al-Quran itu hamzah kebanyakan tidak ditulis ya, kemarin saya sudah jelaskan juga. Jadi apabila alif ada
harokat, berarti yang diberi harokat itu pasti hamzah. Yang berbunyi a itu hamzah. Di sini ada ini tanwin an bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya bukan kufuwan ahad, tidak boleh berdengung, tapi harus jelas kufuwan ahad atau kufuwan ahad, itu nggak boleh, tapi harus dibaca jelas kufuwan ahad. Nah, ini tanda-tandanya tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian dalam surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini yang sering kita baca di sholat, setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi jangan sampai salah, karena itu pokok dari Al-Quran. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada nun mati an'am bertemu dengan ain. Ini nun mati bertemu dengan ain, itu wajib dibaca jelas an'amta, tidak boleh dibaca an'amta berdengung, itu nggak boleh, atau an'amta, nah itu tidak boleh, harus dibaca jelas an'amta. Kemudian contoh ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini ada kasrah tanwin bertemu dengan di sini hamzah ya. Kasrah tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, ini wajib dibaca izhar, jelas. Hasidin idza hasad. Tidak boleh dibaca hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad berarti itu ada dengungnya. Tapi yang benar hasidin idza hasad. Kemudian contoh selanjutnya itu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini ada nun mati bertemu dengan ha. Ini nun mati bertemu dengan ha. Itu wajib dibaca izhar. Nun mati bertemu dengan ha. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Ini ada nun mati bertemu dengan ha. Itu wajib dibaca jelas wanhar, bukan wanhar, tapi wanhar. Itu. Dan tugas kalian, carilah 5 contoh bacaan izhar dalam Al-Quran. Kalian tulis 5 ayat dan ditulis surat dan ayatnya ayat berapa. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kali ini membahas tentang izhar. Jangan lupa untuk dicatat dan kemudian diamalkan dalam membaca Al-Quran setiap hari. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, insya Allah minggu ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah, insya Allah. Demikian pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.